Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Boleh maju ke depan yang di belakang. Kalau di depannya kosong maju ke depan. Ya. Itu yang di belakang yang cewek bisa maju ke depan. Yang di depan bisa maju ke depan lagi. Iya, wanteng ya. Yang hari ini sampai hari ini merasa kebaikan Tuhan bisa lambaikan tangan. Semua merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita bisa menikmati kemurahan Tuhan. Kita bisa menikmati kesehatan, bisa menikmati makanan dan minuman yang Tuhan sediakan setiap hari. Itu karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kita sehat, kita bisa beraktivitas dimanapun kita berada, Tuhan beserta. Itu karena kebaikan Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang Immanuel. Haleluya Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang Immanuel, Allah yang memberkati dan menyertai kami. Dan kami hari ini siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, katakan amin. Kita akan melompat bagi Tuhan. Siap? Siap? Yang siap melompat bagi Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya. Satu alasan bahwa Tuhan layak ditinggikan. Kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kala ikatan telah terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Dengan cahaya terang-Mu, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kau berkuasa selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kita akan bersorak,
Kita melompat lagi buat Tuhan. Amin. Kau Allah yang layak dimuliakan. Kami bersorak untuk Kau Tuhan. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia.
Pernah suatu waktu saya mengalami yang namanya khawatir. Ini khawatir yang kesekian kali, saudara. Sebenarnya khawatir itu berdosa. Tapi jasmani saya mengatakan ragu-ragu. Saya tahu punya Allah itu luar biasa, saya tahu. Tapi kadang kekhawatiran saya itu lebih besar. Pernah saking khawatirnya, saya itu sampai derdek, saudara. Sampai ketakutan. Gimana ini kalau terjadi? Itu saya sudah menikah, sudah punya anak satu. Takut ya. Gimana Tuhan kalau terjadi? Singkat cerita, saya dapat kekuatan ketika saya sering buka YouTube ketika kerja, khotbah-khotbah, saksian. Ketika dengar firman di gereja, ketika saya memuji Tuhan, saya berusaha untuk mengingat Tuhan, memuji Tuhan. Ketika saya berhenti itu, saya ingat lagi, khawatir lagi. Saya sampai ketakutan mau berdoa saja mau ngomong apa. Berdek, saudara. Ketakutan saya adalah gimana nanti masa depan. Sebab saya tahu punya keluarga itu bagi saya itu enggak mudah. Kata orang berani nikah itu berani sengsara, saudara. Harus persiapkan matang-matang, saudara. Enggak sembarangan. Saya dapat kekuatan. Yang saya khawatirkan tidak pernah terjadi. Tidak sekalipun, satu pun gak ada yang terjadi. Kok bisa ya? Padahal itu menurut saya pasti terjadi. Pasti terjadi. Dan ternyata tidak terjadi. Satu pun tidak pernah terjadi. Wah, saya bertuhan. Saya merasakan benar. Tuhan selalu menolong saya. Tuhan selalu beserta saya. Kekhawatiran saya jadi hilang. Yang nampak, yang hidup di hati saya adalah Tuhan. Tuhan benar-benar menyertai dan menolong saya. Saya juga percaya saudara-saudara punya mungkin kekhawatiran, keraguan-raguan. Tapi percayalah saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan beserta dan Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu
kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala pertolongan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Biarlah menjadi berkat buat kami semua. Hamba-Mu akan menyampaikannya. Tuhan memberkati, berikan hikmat. Persembahan yang akan berikan, doa Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Oke, salam. Salam semuanya. Yang belum kasih persembahan silakan kasih persembahan. Oke, hari ini temanya adalah tentang kebiasaan para penyembah yang sejati. Kebiasaan penyembah yang benar. Nah, sebelum saya menyampaikan masuk ke dalam intinya, saya ingin mengutip pernyataan dari Awit Toser yang mengatakan seperti ini. Jika penyembahan membuat Anda bosan, Anda belum siap ke sorga. Jika ada seorang yang di bumi merasa bosan lalu dia berhenti menyembah Tuhan, maka dia tidak siap untuk berada di sorga. Dengan kata lain, kalau misalnya saudara itu bosan ya menyembah Tuhan, malas menyembah Tuhan, kayaknya saudara nggak cocok deh masuk surga gitu ya. Kenapa? Karena di sorga nanti salah satu kegiatan utamanya mengapain saudara? Nyembah Tuhan gitu loh. Nah kalau misalnya saudara ini di dunia ini udah malas-malasan, ogah-ogahan gitu ya, bosan menyembah Tuhan. Ya Awit Toser ngomong kayaknya kamu nggak cocok ada di sorga gitu loh. Lalu cocoknya di mana saudara? I don't know. Kenapa? Karena waktu kita nanti di sorga, kita nyembah Tuhan itu bukan seminggu, 2 minggu gitu, sejam. Kalau kita di gereja nyembah Tuhan berapa kali sih? Berapa jam? Gak nyampe gitu ya, present worship-nya paling-paling 20 menit, 30 menit. Nanti di sorga, itu gak ada batas waktu. Selama-lamanya kita akan selalu menyembah Tuhan. Saudara nggak akan mungkin ngomong sama Tuhan, stop Tuhan, saya break dulu. Kayaknya saya bosan deh, capek saya lelah gitu. Jika ada seorang di bumi yang merasa bosan dan menghentikan penyembahan, maka ia tidak siap untuk berada di sorga. Nah oleh sebab itu saudara, mulai dari sekarang ini kita tuh perlu belajar melatih kebiasaan menyembah Tuhan jadi gaya hidup kita. Karena Rick Warren ngomong seperti ini, bahwa kehidupan kita di dunia ini itu seperti gladi resi. Persiapan untuk kita masuk dalam sebuah kehidupan kekekalan gitu loh. Jadi hidup kita dalam dunia ini adalah gladi resi, masa persiapan untuk betul-betul kita masuk ke dalam sebuah kehidupan yang baru, yaitu dalam kekekalan. Salah satu yang perlu kita latih adalah bagaimana kita menyembah Tuhan. Betul gak saudara? Nyembah Tuhan itu harus dilatih saudara. Kenapa? Karena gini, kita terlahir dalam dunia ini tidak langsung terbentuk sebuah kebiasaan. Betul gak saudara? Kita lahir ceprot, gitu ya. Apakah sudah terbentuk kebiasaan-kebiasaan baik dalam hidup kita? Enggak kan? Lalu ada sebuah usaha dalam kehidupan kita untuk apa? Membentuk sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Kenapa? Karena menurut survei mengatakan bahwa hampir 50% kehidupan kita itu ditentukan oleh kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan untuk membentuk sebuah kebiasaan ini tidak gampang saudara. Contoh, untuk ngajari anak, ayo kamu gosok gigi setiap hari. Itu tidak semudah kita ngomong sama mereka. Gosok gigi tiap hari ya. Apakah mereka akan melakukannya? Langsung oke, yes pak. Gitu. Enggak, kita harus latih mereka, kita harus didik caranya gimana. Mereka udah tahu, apakah besok mereka melakukan dengan secara otomatis? Enggak. Karena mereka lupa, karena mereka malas, karena mereka buat banyak alasan gitu loh. Hanya masalah hal yang sangat sepele buat kita, hanya gosok gigi. Timothy mengatakan seperti ini. Menghentikan sebuah kebiasaan berarti membentuk kebiasaan baru. Sebuah respon baru yang lebih kuat. Jadi kebiasaan lama yang merespon masih ada, tetapi menjadi lebih tidak dominan. Ini artinya gini saudara, kalau saudara mau membentuk sebuah kebiasaan baru dalam hidupmu,
dan menghentikan kebiasaan lama. Nah ini caranya. Kebiasaan lama itu tidak bisa ditengging saudara. Dalam nama Yesus. Kebiasaan lama hilang, gak bisa. Kenapa? Karena kebiasaan itu ada sesuatu yang udah kita bentuk, yang kita sering lakukan, yang mungkin dalam jangka waktu lama. Sehingga kita tidak akan mudah gampang menghapus gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Caranya cuma satu. Kalau kamu mau menghilangkan kebiasaan lamamu, bentuk kebiasaan baru dengan respon yang lebih kuat. Nah ini butuh waktu gitu loh, butuh waktu. Nah kalau kita hubungkan dengan penyembahan, kalau saudara mau membentuk sebuah kehidupan baru, kebiasaan baru, saya mau belajar menyembah Tuhan. Bukan saja di gereja, tapi saya pengen penyembahan itu jadi gaya hidup. Saudara punya sebuah keinginan, harapan, doa. Tapi apakah itu langsung jadi? Enggak kan? Saudara harus komitmen, saudara harus bayar harga, saudara harus usaha gitu loh. Saudara pikir kalau saudara akan ditumpangin tangan sama pendeta dalam nama Yesus, kamu akan menjadi penyembah yang sejati. Kamu punya gaya hidup penyembah sejati. Apa langsung jadi? Enggak. Saudara harus action, saudara harus bertindak. Nah, waktu saudara bertindak, saudara berusaha, belajar, melakukan setiap hari, saudara pasti jatuh bangun awalnya. Saudara akan merasa jenuh, saudara akan merasa bosan. Tetapi itulah salah satu cara kita membentuk sebuah kebiasaan. Kenapa? Karena sebuah kebiasaan tidak akan terbentuk ketika kita sekali melakukan dalam hidup kita. Nah sekarang saya mau kasih contoh kepada saudara. Dua tokoh yang telah berhasil membentuk kebiasaan menyembah dalam hidup mereka. Yang pertama adalah Daniel. Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 beginilah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah itu apa saudara? Tahu kan saudara isinya? Kisahnya tahu ya, betul ya? Perintah itu sebenarnya ada sebuah ancaman yang serius gitu loh. Jadi kalau Raja Darius itu sudah dalam petik itu dia udah dikelabuhi sama pejabat-pejabat bawahannya gitu loh. Untuk membuat sebuah perintah tidak ada yang boleh berdoa atau menyembah ke Allah lain, minta sesuatu kepada raja. Sebenarnya surat perintah itu hanya jebakan. Buat siapa? Buat Daniel. Kalau orang melanggar perintah itu, maka mereka akan dilempar ke dalam gua singa. Tapi saudara tahu nggak? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, artinya telah ditetapkan, nggak bisa dicabut lagi gitu. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ngapain saudara? 3 kali apa? Sehari ia berlutut, berdoa serta ngapain saudara? Memuji Allahnya. Seperti apa? Biasa yang dilakukannya. Jadi gini, Daniel itu sudah berhasil menerapkan disiplin rohaninya dalam hidupnya. Membentuk sebuah kebiasaan untuk apa? Berdoa, berlutut, memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Makanya ada sebuah statement, orang bisa karena biasa. Apapun juga kita bisa karena biasa. Daniel itu punya sebuah kedisiplinan rohani, saya bisa bayangkan itu tidak mudah. Dan saya percaya itu sudah dia lakukannya ketika dia ada di Yerusalem atau di Israel. Sebelum dia ditawan kan seperti itu. Dan dia bangun sebuah kebiasaan itu. Ngapain dia bangun itu? Ya tentu untuk membangun sebuah kehidupan rohaninya di hadapan Tuhan. Dan ia punya komitmen 3 kali sehari ia berlutut. Menurut saudara 3 kali sehari itu komitmen seperti itu gampang apa mudah? Gampang apa sulit? Percayalah, hanya 3 kali aja itu mungkin kita butuh waktu, usaha, dan bayar harga. Betul nggak saudara? Apalagi saudara punya, waduh capek, kesel lah. Apalagi saudara.
Aduh, saya pusing lah. Tapi Daniel berhasil. Bahkan di dalam sebuah ancaman dan tekanan, dia tetap menyembah Tuhan. Penyembah yang sejati itu seperti itu gitu loh. Ciri-ciri penyembah yang sejati itu seperti itu. Dalam segala situasi, dalam keadaan tekanan, ada ancaman, dia akan terus menyembah Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara hanya masalah capek, saudara malas nyembah Tuhan, sorry ya. Kayaknya kita belum masuk kategori penyembah sejati deh kayaknya. Kalau saudara menyembah Tuhan hanya dalam tanda petik mut-mutan, kayaknya kita belum masuk dalam kategori penyembah yang sejati. Kenapa? Karena penyembah yang sejati itu dalam segala situasi, dalam segala keadaan dia akan tetap menyembah Tuhan. Sekalipun mungkin itu resikonya adalah kematian. Kalau kita belajar tentang Daniel, resikonya jelas. Kan sebenarnya dia begitu dekat dengan Raja Darius. Betul nggak? Tapi kan teman-teman sejawatnya, pejabat-pejabat lainnya kan begitu iri kan sama Daniel. Kenapa dia punya hikmat luar biasa, dia punya kemampuan, skill, karunia yang begitu hebat sehingga dia dipromosikan secara luar biasa. Lalu orang-orang tuh iri lalu mau menjatuhkan dia gitu loh. Tetapi semuanya tidak menemukan satu kesalahan pun dalam kehidupan Daniel. Cuma satu yang bisa mereka lakukan. Buat apa? Jebakan Batman namanya. Tentang apa? Kehidupan doanya. Seandainya, ini seandainya ya. Kalau misalnya Daniel itu nggak punya kebiasaan seperti itu, nggak punya disiplin rohani seperti itu, saya bisa kebayang gini. Waktu dia dapat ancaman itu, pasti itu akan digunakan sebagai alasan. Betul nggak saudara? Wah kayaknya bahaya, ini mengancam reputasi saya, mengancam jabatan saya, mengancam nyawa saya. Ya udahlah, untuk kali ini saya nggak akan menyembah Tuhan. Dia bisa gunakan alasan itu. Tapi Daniel enggak. Kenapa? Karena Daniel itu begitu dekat dengan Tuhan. Kalau saudara belajar berdoa, itu mengatakan 3 kali sehari ya berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Saudara bisa klik di Google atau di manapun juga gitu ya. Kalau dalam Alkitab, kata memuji itu digunakan kata yada. Kata yada itu apa? Kalau saudara pernah dengar khotbah saya beberapa bulan yang lalu, yada sama ginosko itu artinya sama. Tentang apa? Mengenal. Menggambarkan apa? Keintiman suami istri. Hubungan seks suami istri. Jadi saudara bisa bayangkan nggak? Waktu Daniel itu memuji Tuhan, itu digambarkan dia tuh apa ya? Punya sebuah keintiman, kedekatan, hubungan yang begitu dekat. Bagaikan seorang suami sama istri gitu. Nah penyembah sejati seperti itu maksud saya gitu. Nah contoh yang kedua, nanti saya akan jelaskan hal itu. Bisa diklik. Daud. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. 7 kali dalam apa? Sehari aku memuji-muji engkau. Ya kita udah gak ragukan lagi lah kalau Daud itu sebagai salah satu tokoh penyembah. Kita anggap dia itu sebagai apa ya? Teladan buat hidup kita. Penyembah yang sejati. Dia mengatakan bahwa 7 kali dalam sehari dia apa? Memuji Tuhan. Itu artinya bahwa sama Daud pun telah melakukan sebuah apa ya? Disiplin rohani untuk melatih dirinya untuk terus belajar bagaimana dia menyembah Tuhan, bagaimana dia terus memuliakan Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Dan saya yakin dan percaya itu sebenarnya dia telah lakukannya. Dia telah melakukannya bukan hanya pada saat dia sudah jadi raja loh. Tapi pada saat dia berada di mana saudara? Bersama kambing dombanya. Ada di padang.
dia lakukan itu. Jadi membangun sebuah kebiasaan, komitmen, disiplin rohani untuk terus menyembah Tuhan. Bukan hanya pada saat kita di gereja, itu sangat penting. Makanya gini, kalau saudara aja malas menyembah Tuhan 30 menit di gereja, saya nggak bisa kebayang, di rumah pun saudara, saya yakin nggak bakal menyembah Tuhan, betul nggak saudara? Ya jujur aja dong. Kalau saudara aja di gereja, waktu kita praise and worship, saudara malas nyanyi, saudara malas menyembah Tuhan. Saya nggak bisa kebayang di rumah, di tempat kerja pun, saya nggak yakin saudara nyembah Tuhan. Halo? Kenapa? Karena kita udah bangun atmosfernya di gereja aja rasanya udah luar biasa. Lah apalagi di rumah nggak ada yang lihat gitu loh. Susah, makanya kita perlu latih diri kita gitu loh. Kita bangun kebiasaan ini gitu loh. Makanya kalau saudara belajar tentang sejarah gereja, khususnya pada waktu gereja mula-mula, pada masa yang lalu, ada begitu banyak orang Kristen kan yang ditangkap ya sama beberapa raja-raja pada masa itu. Salah satunya yang paling kejam tuh Raja Nero. Raja Nero tuh nangkep orang-orang Kristen, ya kan? Lalu mereka dimasukkan ke dalam sebuah gelanggang namanya amphitheater, ya kan? Untuk diapain? Mereka diadu sama binatang-binatang buas. Betul nggak? Mereka disalibkan di sana. Mereka dibakar hidup-hidup. Saudara kebayang nggak? Kira-kira kalau kita digituin, kita masuk amphitheater itu gimana? Gelanggang arena itu gimana? Saudara? Saudara tahu? Kita mungkin sampai nangis, betul nggak? Tuhan mati aku hari ini. Betul nggak? Saudara sedang dieksekusi gitu loh. Tapi yang luar biasa sejarah gereja mencatat apa gimana? Itu orang-orang yang dimasukin dibawa ke sana tuh diikat gitu. Mereka nyanyi kok. Mereka nyembah Tuhan kok. Saudara bisa bayangkan, mereka menghadapi maut dengan pujian penyembahan. Kerennya luar biasa saudara. Nah kita nangis. Karena apa? Karena masalah betul. Diputusin pacar nangis, gak punya duit nangis, gak dikasih duit nangis. Ayo dong, ubah hidupmu. Karena saya percaya gini, orang-orang besar dalam Alkitab, contoh aja Daniel, Daud. Mereka orang-orang hebat secara rohani. Dimulai dari mana? Mereka punya kehidupan praise and worship yang luar biasa. Penyembahan kepada Tuhan luar biasa. Kalau saudara gak bangun ini dalam hidupmu sejak masa mudamu, saudara secara rohani, saudara iman saudara lemah. Saudara akan mudah terpengaruh, saudara akan mudah ikut-ikutan. Tapi ketika saudara hidup dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, selalu punya kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam hidup saya. Bukan hanya di gereja, tapi 24 jam nonstop, kapanpun, dimanapun Tuhan hadir. Sehingga ketika kita punya kesadaran itu, hati yang menyembah itu akan selalu ada dalam hidup kita. Nah, saya mau katakan seperti ini. Salah satu ciri penyembah yang benar itu, kalau dia menyembah Tuhan yang benar, menyembah dengan cara yang benar, pasti hidupnya berubah. Halo? Kenapa? Karena kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Karena penyembahan yang benar akan mengubah sang penyembah itu. Karena kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Jadi kalau orang ngomong gini, aku menyembah Tuhan itu luar biasa loh. Aku udah menjadi penyembah yang benar, tapi hidupnya gak berubah. Seperti Kristus yang ia sembah. Kayaknya kita perlu bertanya deh, itu dia nyembah Yesus yang benar apa enggak? Karena saya percaya bahwa kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Yang kamu sembah apa? Kalau saudara ngomong, aku nyembah Yesus, harusnya hidupmu menjadi serupa dengan Kristus. Halo?
Perkataanmu seperti perkataan Kristus. Tindakanmu seperti tindakan Kristus. Pikiranmu seperti pikiran Kristus. Perasaanmu seperti perasaan Kristus. Nah kalau saudara ngomong aku udah menyembah Tuhan, aku udah jadi penyembah yang benar. Tapi perkataanmu, pikiranmu, sikap hatimu, perasaanmu gak memancarkan kemuliaan Kristus. Kayaknya kita perlu evaluasi deh. Kayaknya kita perlu apa ya? Perlu bertanya gitu loh. Saya benar sih menyembah Yesus apa enggak sih? Kalau saudara masih suka bohong, tapi saudara ngomong saya udah jadi penyembah yang benar, kayaknya perlu dievaluasi lagi deh. Kalau saudara sering gak jujur, tapi saudara ngomong saya udah jadi penyembah, kayaknya saudara perlu berubah deh. Kayaknya ada yang salah di bagian ini gitu. Karena ciri-ciri penyembah yang benar, dia akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Karena menurut survei, dengan siapa engkau menghabiskan minimal 5 orang dalam hidupmu, engkau akan menjadi serupa dengan mereka. Nah kalau saudara menghabiskan waktu dengan 5 orang ini, orangnya bejat-bejat semuanya, penipu semuanya, brengsek semua, cepat atau lambat ya kamu kan sama seperti dia. Tapi kalau kau menghabiskan waktumu, hidupmu dengan 5 orang yang baik, hidupmu pasti baik. Sekalipun mungkin dalam masa lalumu, waduh hidupmu gak benar, hidupmu ya orang bilang ancur-ancuran, hidupmu pasti berubah jadi lebih baik. Nah Anda bisa bayangkan kalau misalnya penelitian ngomong gitu, hanya kita bertemu dengan 5 orang, kita habiskan waktu kita dengan mereka, kita bisa berubah seperti mereka. Apalagi kita ketemu sama Tuhan dalam penyembahan, betul gak saudara? Amin. Kalau kita bertemu dengan Tuhan dalam penyembahan kita, kebayang gak saudara? Hidup kita akan seperti apa seharusnya gitu loh. Kan firman Tuhan berkata bahwa Allah itu Allah itu adalah apa ya? Allah yang Immanuel, betul gak? Allah yang menyertai kita kapanpun dimanapun kita berada, betul gak? Saudara yang penting adalah bagaimana saudara bangun hubungan dengan Tuhan dalam hidupmu, punya kesadaran dan keyakinan bahwa Allah ada dalam diri saya, betul gak? Firman Tuhan berkata diri kita apa? Bait Roh Kudus, Allah diam dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu saya menantang saudara bahwa belajar, bangun kebiasaan, menyembah bukan hanya di gereja. Amin. Tapi kapanpun dimanapun, saudara bisa melakukan pujian penyembahan itu. Jadi klik. Penyembahan itu bukan hanya satu bagian dalam hidup kita. Bukan bagian kecil dalam hidup kita. Tapi sebenarnya penyembahan itu apa saudara? Hidup itu sendiri. Hidup kita ini penyembahan saudara, tahu gak? Makanya gini. Bedanya Tuhan sama iblis itu jelas saudara. Iblis itu cari penyembahan. Tapi Tuhan cari penyembah, cari orangnya, betul gak saudara? Iblis itu cari penyembahan, dia cari pujian. Tapi Tuhan cari orangnya. Makanya jadikan penyembahan itu betul-betul apa ya? Sebuah gaya hidup, kehidupan itu sendiri dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ya itulah penyembahan hidup kita. Nah saya mau mengutip pernyataan yang bernama Patrick. Penyembahan adalah gaya hidup. Apa yang Anda lakukan sepanjang hari adalah tindakan penyembahan Anda kepada Tuhan. Apa yang Anda lakukan sepanjang hari adalah tindakan penyembahan Anda kepada Tuhan. Penyembahan sebagai gaya hidup seperti itu. Jadi penyembahan itu bukannya kita bermazmur, oh haleluya Tuhan kau baik. Kan penyembahan kan bukan hanya, itu hanya bagian kecil, betul gak? Tapi sebenarnya penyembahan itu adalah kehidupan itu sendiri. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu adalah penyembahan. Makanya Tuhan ngomong gini, persembahkanlah tubuhmu. Tubuh itu bicara mengenai apa? Seluruh hidup kita. Tindakan kita, ekspresi kita, apa yang kita lakukan, kerjakan, pikirkan, dan apa yang kita rasakan. Itulah gitu loh. Nah kalau misalnya saudara lagi pahit hati, kecewa, marah. Itu adalah salah satu bentuk ekspresi penyembahanmu kepada Tuhan. Dan kalau itu yang saudara persembahkan kepada Tuhan, Tuhan menciumnya
Harum atau busuk, saudara? Halo? Makanya gini, sebelum saudara melakukan sesuatu, pikirkan. Dan ingat, apapun yang kau lakukan sepanjang hidupmu. Mungkin dalam tanda petik orang mengatakan bahwa ini hanya hal sekuler. No, itu ada bentuk penyembahanmu kepada Tuhan. Sadar atau enggak sadar? Makanya kita harus harus sering berpikir sebelum bertindak. Kenapa? Karena segala bentuk tindakan kita, sikap kita, itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Jadi penyembahan itu bukan bicara mengenai seberapa manis, seberapa indah suara kita yang kita naikkan pada hari Minggu. Tapi itu bicara mengenai seluruh kehidupan kita. Rick Warren maka pernah ngomong gini, waktu kamu ambil sampah, itu pun salah satu bentuk penyembahan. Waktu kamu ambil sampah dan buang ke tong sampah, itu pun salah satu bentuk penyembahan. Anda bisa bayangkan? Makanya kalau saudara nanti sore datang, saya akan menyampaikan khotbah tentang bagaimana hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena hal yang sepele sederhana pun Tuhan ngomong seperti ini. Kalau kamu makan dan minum, lakukanlah itu untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Itu enggak? Bayangkan, hal makan dan minum pun itu bisa menjadi penyembahan bagi Tuhan. Yang bisa saudara persembahkan kepada Tuhan. Hal yang kecil. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara bahwa penyembahan bukan hanya bicara 1 jam kita di gereja. Tapi penyembahan bicara mengenai keseluruhan hidup kita. Nah pertanyaannya adalah gimana ya kita bisa menikmati penyembahan? Gimana kita bisa bisa merasakan penyembahan itu betul-betul intim, begitu dekat. Kuncinya cuma satu. Saudara mengenal Tuhan dalam hidupmu. Saudara lahir baru kenal Tuhan dalam hidupmu. Kenapa? Kalau saudara nggak kenal Tuhan, saudara nggak mungkin bisa menyembah Tuhan. Halo? Rasul Paulus pernah ngomong seperti ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 23. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Ternyata ada begitu banyak orang menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Halo? Contohnya gini. Saudara bisa nggak ngobrol enak, akrab, terbuka dengan orang yang tidak saudara kenal? Bisa? Gak bisa. Percayalah. Kita nggak mungkin bisa ngobrol betul-betul terbuka, enak, nyaman kepada orang yang tidak kita kenal. Sama, kita nggak bisa menyembah Tuhan itu betul-betul kita menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati hidup kita. Kalau kita nggak kenal Tuhan. Nah makanya tadi waktu Daniel itu 3 hari sekali dia memuji Tuhan itu digunakan kata yada. Kenapa kata yada? Itu bicara mengenai keintiman. Sehingga digambarkan keintiman apa? Seperti seorang suami istri yang melakukan hubungan seks. Itu adalah hubungan yang begitu intim. Tidak ada hubungan yang lebih dekat dalam dunia ini seperti hubungan suami istri. Ada nggak yang lebih dekat dari itu? Nggak ada. Penyembahan itu lahir dari keintiman, bukan dari pengetahuan. Saudara mungkin bisa tahu tentang Tuhan, hafal tentang Tuhan. Tapi kalau saudara nggak punya keintiman dengan Tuhan, saudara nggak punya pengenalan pribadi dengan Tuhan, saudara akan sulit menyembah Tuhan. Saudara akan bisa lihat orang begitu menikmati penyembahan, tapi saudara akan jadi penonton. Halo? Saudara mungkin bisa nyanyi yang bagus, tapi belum tentu saudara jadi penyembah. Saudara mungkin bisa punya suara yang wow, tapi percayalah waktu saudara nyanyi, belum tentu saudara sedang menyembah. Kenapa? Karena penyembahan itu bukan bicara tentang nyanyi. Bukan hanya sekedar nyanyi.
tapi bicara mengenai keintiman, pengenalan secara pribadi kita dengan Tuhan. Makanya saya selalu rindu kita ini mengenal Tuhan itu bukan dari kata orang, tapi alami dalam hidupmu hari lepas hari. Kalau saudara kenal saya, semakin mengenal saya, saudara akan menemukan apa? Kelemahan dan kekurangan saya. Halo? Kalau saudara semakin mengenal saya, yang saudara akan temukan adalah dalam petik kelemahan saya, kekurangan saya, mungkin juga bisa borok saya. Sehingga jujur aja ya, kalau kita ini saling mengenal ya, wah tiba orang, mungkin orang itu bilang, wah itu orangnya baiknya luar biasa, wah hidupnya luar biasa. Tapi waktu kita kenal lebih dekat, ya ampun ternyata kita temukan dalam penting boroknya. Apa respon kita, sikap kita? Kehilangan rasa respect, betul nggak? Kehilangan rasa hormat yang dulunya kita hormati dia begitu luar biasa, kagum sama dia. Tiba ngono loh. Saudara akan kehilangan rasa respectmu, betul nggak? Tapi ketika engkau semakin mengenal Tuhan, saudara tidak akan temukan kelemahan dan kekurangan Tuhan, apalagi boroknya. Yang saudara akan temukan adalah keajaiban, kemuliaan, keagungan Tuhan. Sehingga saudara akan semakin rindu untuk menyembah Tuhan dalam hidupmu. Nah kalau saudara nggak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, gimana saudara bisa menyembah Tuhan? Itu nggak mungkin saudara. Kenapa? Karena penyembahan itu lahir dari apa? Rasa bersyukur kepada Tuhan, betul? Penyembahan itu lahir dari rasa kekaguman kita kepada Tuhan. Lah kalau saudara nggak pernah kagum sama Tuhan, gimana kita menyembah Tuhan? Kalau saudara udah kehilangan dalam petik wow sama Tuhan, saudara mau ngomong apa? Kalau saudara punya kekaguman sama Tuhan karena pengalaman Musa pribadi, saudara bermazmur gampang. Saudara bermazmur tuh gampang, nggak perlu dibuat-buat. Kenapa? Karena pengalaman dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, itu melahirkan kekaguman kita sama Tuhan. Penyembahan sebenarnya nggak bisa dilatih orang lain. Tapi saudara harus menemukan sendiri pribadi Tuhan dalam hidupmu. Maka akan lahir penyembahan yang sejati dari hidup. Mungkin ada begitu banyak teori, tapi percayalah, teori itu tidak ada artinya tanpa keintiman. Karena yang Tuhan cari apa? Keintiman. Jangan sampai kita secara teknis, kita tahu bagaimana cara menyembah Tuhan. Ritual-ritual kita udah hafal. Tapi Tuhan ngomong apa? Mereka menyembah dari bibir tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Makanya penyembahan sejati itu bukan bicara tentang suara yang wow. Suara kita jelek. Tapi bisa menjadi terdengar manis dan indah di hadapan Tuhan. Ketika engkau menyembah Tuhan dengan keintiman. Pengenalan kepada Tuhan yang benar. Saudara punya kasih yang besar. Saudara punya ucapan syukur yang meluap dari hatimu. Itu lahir dari mana? Pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Tapi kalau enggak, maka praise and worship yang ada di gereja dalam tanda petik hanya sebagai hiburan semata. Halo? Apa bedanya konser yang di luar lebih wow? Betul gak saudara? Kalau kita mau jujur kan seperti itu. Musikus, penyanyi lebih hebat orang-orang di luar sana daripada kita. Betul gak? Tapi apakah itu yang Tuhan cari? Tuhan cari hatimu. Itulah bedanya Tuhan sama iblis. Iblis cari penyembahan, Tuhan cari orangnya. Cari sang penyembah. Saya berdoa, kiranya Tuhan menemukan hatimu, hati saya. Ketika kita menyembah Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara dan saya hari-hari ini harus bangun keintiman dengan Tuhan. Karena penyembahan bukan bicara mengenai ritual. Tapi penyembahan bicara mengenai keintiman dengan Tuhan. Keintiman itu membutuhkan waktu. Saudara perlu waktu. Caranya gimana? Disiplin rohani. Bangun kebiasaan menyembah Tuhan. Bangun kebiasaan menyembah Tuhan.
Seperti yang dilakukan oleh Daniel, Daud. Mereka bangun itu. Saya yakin itu bukanlah waktu yang singkat mereka bangun. Tapi ketika mereka berhasil membangun kebiasaan itu membuat mereka menjadi raksasa-raksasa iman dalam hidup mereka. Raksasa-raksasa rohani yang mampu mengatasi persoalan dalam hidup mereka. Dan saya mau katakan, keintiman membuat kita puas. Keintiman membuat kita menikmati penyembahan. Itu digambarkan seperti seorang suami dan istri melakukan hubungan seksual. Keintiman membuat kepuasan. Tetapi kalau tidak ada keintiman, penyembahan akan melelahkan saudara. Saudara akan capek, saudara akan bosan. Kenapa? Karena itu hanya teori. Tapi saya menantang saudara hari ini. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Anugerah-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengenal Engkau Tuhan, kami mau belajar, membangun hidup kami menjadi penyembah yang sejati. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Oh, Kau yang layak. Kau yang layak. Amin. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Hanya Kau yang layak. Kau yang layak. Amin. Oh, Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Naikkan pujian ini sebagai penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku.
Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah, Haleluya. Kau yang layak kami muliakan Tuhan, Kau yang layak diagungkan. Oh, kami mau belajar menjadi penyembah yang benar. Kami mau belajar menjadi penyembah yang sejati, seperti yang Kau mau dalam hidup kami. Haleluya. Oh, jamah hati kami, ubah hidup kami Tuhan, bawa kami ke dalam lemparan Tuhan selanjutnya Tuhan, menyembah Tuhan yang kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika engkau menyembah Tuhan dengan cara yang benar, hidupmu pasti berubah. Hidupmu pasti berubah. Terima kasih. Ketika engkau menjadi seorang penyembah yang benar, yang sejati, di mana penyembahan udah jadi gaya hidup dalam hidupmu, kau akan bertumbuh secara rohani, kau akan kuat secara iman, kau akan melihat terobosan dalam hidupmu. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena kemenangan dalam hidup ini, dalam pertempuran rohani kita, dimulai dari hati kita, hati yang mau menyembah Tuhan. Ketika engkau menjadi seorang penyembah yang benar, apapun pergumulan, persoalan di depanmu, engkau tidak akan pernah takut. Seperti Daud ketika dia melihat Goliat, dia tidak hanya sekedar melihat Goliat yang besar, tapi dia melihat Tuhan yang besar dalam hidupnya yang menyertai, yang ia sembah 7 kali sehari dalam hidupnya. Ketika Daniel harus berhadapan dengan goa singa, dan ada banyak singa-singa yang begitu ganas, tapi dia tidak pernah takut karena dia tahu Allah yang ia sembah 3 kali sehari itu lebih berkuasa daripada singa-singa tersebut. Kalau engkau mau menjadi seorang pemenang, bangun gaya hidup seorang penyembah yang sejati. Bukan hanya sekedar menyembah Tuhan selama 1 jam di gereja atau 1 jam setengah, tapi setiap saat, kapanpun, dimanapun, kita bisa menyembah Tuhan dalam firman Tuhan ini akan mengubah hidup kami selama-lamanya Tuhan. Dalam bidang penyembahan dalam hidup kami. Kami mau belajar seperti Daud. Kami mau belajar seperti Daniel. Memiliki kehidupan penyembahan. Bukannya sekedar ritual agamawi, tapi sebuah kehidupan 24 jam non-stop sehari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Sekali lagi Tuhan, aku berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap menjadi penyembah-penyembah yang sejati, katakan bersama-sama. Amin. Halo, berjumpa dengan kami. Saya Jessica. Saya Michelle Di God's Arrow Update. Untuk info yang pertama, hari Selasa ada doa pagi pukul 5 pagi hingga 6 pagi di Main Hall Gereja. Info yang kedua, pada hari Rabu ada doa Pondok Daud pada pukul jam 8 pagi hingga 2 siang dan dilanjutkan pukul 6 sore hingga 8 malam di Main Hall Gereja.
Lalu hari Jumat ada doa bersama pukul 6 sore di Main Hall Gereja. Bagi kalian yang nggak bisa hadir, bisa nonton live streaming di YouTube GSDA Air Hidup Madiun. Jangan lupa hari Minggu ada ibadah raya 2 kali, yang pertama jam 7 pagi dan yang kedua jam 5 sore di Main Hall Gereja. Dan jangan lupa ya teman-teman, bakalan ada tema spesial yaitu Praise and Worship, kan jangan ketinggalan. Untuk live streaming hanya dilaksanakan pada jam 7 pagi. Di YouTube GSDA Air Hidup Madiun, jangan lupa nonton. Kami mengajak kalian yang nonton video ini untuk hadir kembali di ibadah God's Arrow jam 9 pagi di Main Hall Gereja. Dan untuk yang bertugas minggu depan, WL-nya, Frankie dan Kiki, singernya, Valen dan Ines, asernya, Marcella dan Tania, dan LCD, Yoga. Jangan lupa guys. jangan lupa. Bagi teman-teman yang bertugas bisa datang 30 menit lebih awal sebelum ibadah untuk mengikuti doa sebelum pelayanan. Jangan lupa datang lebih awal. Dan bagi teman-teman yang memiliki permohonan doa, silakan hubungi Pendeta Intan di DM Instagram kita God's Arrow. Sekian update kita untuk seminggu ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.